Bayangkan jika Pulau Jawa adalah sebuah kapal besar. Menurut para ahli, pulau ini sekarang seolah miring ke arah utara karena pembangunan lebih banyak terjadi di wilayah pesisir. Tapi, dalam kisah legenda Jawa kuno, Pulau Jawa justru pernah dikisahkan miring ke arah selatan. Dan penyebabnya adalah sebuah gunung misterius yang kita kenal sekarang dengan nama Gunung Merapi. Bagaimana gunung itu bisa muncul di tengah pulau dan apa hubungannya dengan dua empu sakti pembuat keris? Inilah kisah legendaris Gunung Merapi, dari Jamur Dipa hingga Murka Abadi. Konon, dahulu Pulau Jawa miring ke arah selatan. Para dewa di kahyangan melihat keadaan itu dan takut pulau bisa tenggelam. Untuk menyeimbangkan tanah Jawa, mereka memutuskan memindahkan sebuah gunung dari laut selatan. Gunung itu bernama Jamur Dipa. Awalnya, Jamur Dipa hanyalah gunung biasa, tapi rencana pemindahan itulah yang mengubahnya menjadi gunung berapi paling aktif di Jawa. Para dewa memilih tanah datar di tengah Jawa sebagai tempat gunung Jamur Dipa. Namun, tanah itu ternyata sudah dihuni oleh dua empu sakti, Empu Rama dan Empu Pamadi. Mereka sedang membuat keris pusaka yang membuat para dewa terkejut. Kedua empu itu tidak menggunakan palu dan landasan besi, melainkan kepalan tangan dan paha mereka sendiri. Setiap tempaannya mengeluarkan cahaya seperti api bintang. Batara Narada dan Dewa Penyarikan, utusan Batara Guru, mencoba membujuk kedua empu agar pindah. Tapi jawaban mereka tegas, membuat keris tidak bisa dilakukan sembarangan tempat dan waktu. Karena ditolak, utusan kahyangan mulai mengancam. Tapi ternyata, kedua empu itu sakti mandraguna. Pertarungan pun pecah. Suara dentuman dan cahaya tempa keris berubah menjadi senjata. Para utusan dewa akhirnya kalah dan lari tanggang lenggang kembali ke kahyangan. Batara Guru murka mendengar laporan itu. Ia pun memanggil Dewa Bayu, sang dewa angin. Perintahnya jelas, pindahkan Gunung Jamur Dipa. Apapun yang terjadi. Dewa Bayu meniup Gunung Jamur Dipa dengan kekuatan luar biasa. Gunung itu melayang dari laut selatan, terbang menuju tanah Jawa bagian tengah. Nama Nahas, gunung itu jatuh tepat di atas perapian tempat Empu Rama dan Empu Pamadi membuat keris. Tubuh mereka tertimbun, hancur bersama perapian, tapi roh mereka tidak hilang. Menurut cerita rakyat, keduanya berubah menjadi penunggu abadi Gunung Jamur Dipa, yang kini berganti nama menjadi Gunung Merapi. Perapian tempat mereka bekerja kini berubah menjadi kawah gunung. Karena asalnya dari perapian, para dewa memberi nama baru Gunung Merapi. Namun, penolakan dan kematian kedua empu itu diyakini menimbulkan kutukan. Erupsi Merapi yang terus berulang dipercaya sebagai luapan amarah kedua empu sakti. Masyarakat Jawa pun meyakini, setiap letusan bukan sekadar fenomena alam, tapi juga bagian dari kisah spiritual antara manusia, dewa, dan alam semesta. Gunung Merapi bagi masyarakat Jawa bukan sekadar gunung api. Ia adalah simbol keseimbangan antara manusia, alam, dan para leluhur. Itulah sebabnya hingga kini masyarakat di lereng Merapi masih menjaga hubungan spiritual. Setiap tahun dilakukan ritual labuhan Merapi, upacara persembahan berupa kain, hasil bumi, hingga perhiasan yang dipersembahkan ke kawah oleh juru kunci Merapi. Ritual ini dipercaya sebagai penghormatan untuk penunggu gaib Merapi, terutama roh Empu Rama dan Empu Pamadi. Tradisi ini adalah pengingat manusia harus selalu hidup selaras dengan alam. Tapi ada yang lebih misterius. Merapi adalah salah satu gunung api paling aktif di dunia. Namun, hingga kini, tak ada yang bisa benar-benar menebak kapan ia akan meletus. Seakan gunung ini punya kehendaknya sendiri. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan kisah misteri seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Karena di balik setiap gunung, setiap laut, dan setiap hutan di negeri ini, selalu ada kisah lama yang menyimpan misteri. Sampai jumpa di mengungkap cerita misteri selanjutnya.